Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kalau menjawab itu harus lebih bahagia. Dengan suasana yang bahagia, buka dada Anda lebar-lebar. Karena gerakan itu mempengaruhi emosi. Kalau Anda lagi sedih, kemudian Anda menunduk, itu akan tambah sedih. Mendengarkan lagu yang galau, itu tambah sedih. Tapi Anda ketika sedih, bermasalah, lalu malah Anda dengarkan lagu yang rock ataupun metal, sedih Anda ada sih, tapi tidak terlalu. Kita adalah di dalam pikiran kita. Sekarang hari Rabu. Rabu itu hari yang keempat. Makanya kalau hari Minggu itu disebut Ahad. Hari Ahad itu kan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu atau tunggal, esa. Ahad itu berarti satu. Wahidun. Abdurrahman Wahid, presiden kita kan. Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Wahid, wahid itu artinya satu. Baru tahu kan? Yang baru tahu. Senin itu Isnaini, hari yang kedua. Sulasa, Yaumus Salis, hari yang ketiga. Yaumus Sulasa. Rabu itu berarti kalau bahasa Arabnya Arbi'a. 4 bahasa Arabnya Arba'atun. Arba'atun. Hari yang keempat Rabu. Hari yang kelima Yaumul Khamis. Khamis, yaum itu artinya hari, day. Kamis, khamis, 5. Khamsah sampai ke 7. Jumat, hari yang ke-6. Kenapa Jumat? Jumat itu jamak. Jamak itu berkumpul. Jamaah. Jamaah. Kan? Ustaz Maulana. Jumat, hari yang berkumpul. Apa yang berkumpul? Masyarakat Muslim berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu Sabtu, hari yang terakhir. Hari Sabat pada masa Nabi Musa itu hari berkumpulnya. Pada masa Nabi Muhammad sampai saat ini hari Jumat lah hari berkumpulnya umat Islam, atau Sayyidul Ayyam. Penghulu sekalian hari adalah hari Jumat. Penghulu sekalian malaikat adalah Jibril alaihi salam. Penghulu para nabi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our prophet Muhammad. Jadi segala sesuatu itu ada nama-namanya, dan nama-nama itu dibuat agar kita tidak susah. Saya sekarang mau bicara tentang banyak orang yang curhat rupanya sama saya. Curhat itu curahan hati. Hatinya tetap di dalam dirinya, tapi karena terganggu masalah, baik masalah istrinya mungkin bisa diatur, atau istrinya malah meninggalkannya, atau istrinya malah mengusir dia dari rumah, atau masalah istrinya gak mau misalnya di madu, padahal madu itu manis dan lain-lain sebagainya. Masalah ekonomi, masalah anak yang sudah berpisah sama ayahnya selama 9 tahun, atau masalah sering berantem di rumah padahal mau pergi ke tanah suci, atau mau
pergi jalan-jalan, tapi karena beda pendapat sedikit akhirnya nggak jadi, lalu berantem. Atau masalah-masalah lainnya lah. Hidup ini rupanya banyak masalah, tapi tidak semua masalah itu membuat kita kalah. Ingat, hidup ini banyak masalah, tapi tidak semua masalah itu membuat kita kalah. Saya barusan beli makanan-makanan ringan, dan saya memang hobi beli makanan ringan. Anda bisa lihat. Parah. Ini dia, makanan ringan. Ada apa ini? Tahu namanya apa? Nah, ini rasa pandan. Ada lagi permen Kiss. Kiss ini bisa bicara, ya kan? Kiss ini bisa bicara dan seperti ini kan. Nah, jalan aja yuk. Entah kemana jalan, nggak tahu. Ada yang ini lagi, blueberry. Blueberry. Ada lagi kacang Garuda. Nah, dengar kan? Yang banyak request ini Kopiko permen. Ini satu bungkus 6.000. Ada lagi apaan nih? Coklatos. Nah, Coklatos. Lalu ada Silver Queen 8.000. Dan saya beli sampo 10.000 nih. Dan sekali-sekali saya mau juga mudut merokok Lucky Strike. Nah, saya suka Lucky Strike, tapi saya nggak perokok berat, satu batang satu hari aja. Kadang-kadang satu hari itu nggak merokok, sampai 3 hari nggak pernah merokok juga nggak apa-apa. Gitu. Sekarang pun saya berada di taman kanak-kanak di salah satu TK di Pekanbaru ini. Dan saya dulunya TK di sini. Saya taman kanak-kanak di LPI, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam. Lalu sekolah dasarnya di Perhentian Marpoyan SD 018. Lalu baru mondok di pesantren Bobu Salam Panam Pekanbaru selama 2 tahun, baru kelas 3-nya di Madrasah Sanawiyah Negeri Kecamatan Bukit Raya, bukan Polsek Bukit Raya. Lalu akhirnya masuk lagi, mondok lagi di Pondok Medrian Gontor. Akhirnya ikut program beasiswa Timur Tengah di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, di training selama 5 bulan, tapi dites lagi nggak jadi pergi. Dan akhirnya saya kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, angkatan kedua. Angkatan pertama tahun 2005, saya angkatan 2006, dan selesai di 2011 bulan Mei, wisuda. Sebelum wisuda saya sudah nikah. Jadi banyak orang yang curhat sama saya, masalahnya yang berat. Ya, barusan ini juga ada yang curhat begitu. Seorang bapak yang udah usia 62 tahun, dia gagal panen cabai, lalu dia pulang, kemudian istrinya nggak terima,
akhirnya dia minta maaf, tapi maafnya juga belum diterima. Namanya aja orang emosi, apalagi seorang wanita atau seorang yang berharap. Sebetulnya bukan seorang wanita saja, seorang kalau berharap hasil lalu hasilnya tidak sesuai dengan pikirannya, tentu dia terjadi sebuah konslet pikirannya, itu kecewa. Banyak manusia itu yang suka terus berpikir tapi kurang suka untuk mengalihkan pikirannya. Padahal hidup di dunia itu kan beralih, dari duduk di sini ke duduk di sini, ya kan? Begitu aja, dari makan coklat ke makan kacang, begitu saja. Makanya saya kenapa kadang-kadang dilihat kayak nggak punya masalah gitu, tapi orang kalau masalah beratnya sering ke saya. Saya berpikir begitu, kalau Anda orang yang tenang, Anda akan punya daya tarik, sehingga Anda bisa jadi teladan. Walaupun Anda bukan siapa-siapa lah, bukan rektor, bukan dekan, bukan wali kota, bukan bupati, orang akan suka mencurahkan isi hatinya ke Anda. Seringkali begitu saya, misalnya naik sebuah mobil travel mau ke Kabupaten Rokan Hilir, ada wanita, dia curahkan isi hatinya ke saya, dan saya mau mendengar begitu tanpa mengambil kesempatan. Saya jadinya nggak nakal gitu, ini wanita nih, kesempatan kita, dia lagi galau. Memang nisaun itu kan, nisa perempuan, itu artinya adalah suka cerita. Sebagaimanapun adik Anda yang perempuan, ibu Anda yang perempuan, nenek Anda yang perempuan, istri Anda yang perempuan, teman Anda yang perempuan, itu pendiamnya itu pada dasarnya adalah suka cerita. Karena arti nisa adalah cerita, dia akan cerita. Kalau dia wanita, laki-laki bahasa Arabnya adalah rojulun, itu sukanya atau kebiasaannya adalah tampil gagah. Makanya cocok laki-laki itu bersanding dengan kalimat gagah berani. Kalau wanita yang anggun dan cantik, bukan wanita yang gagah berani, nggak cocok itu. Rojulun itu dikaitkan dengan rijulun, kaki. Rijulun itu artinya kaki. Kaki itu kan yang kokoh. Makanya sebaik-baiknya pemimpin adalah laki-laki. Para nabi juga laki-laki. Tapi bukan dimaksud laki-laki di sini adalah bukan hanya yang laki-lakinya. Seperti isi-isi surga itu adalah rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, laki-laki yang mensucikan dirinya. Maksudnya bukan wanita nggak ada masuk surga, wanita juga ada masuk surga. Karena bahasa Al-Quran kadang-kadang tidak bahasa tekstual. Siapa yang bermental wanita, mau dia laki-laki tapi mentalnya lemah, imannya maksudnya, mudah goyah, suka ngeluh, berbuat tidak ikhlas,
kemudian tidak tahu ilmunya, karena segala sesuatu pasti ada ilmunya. Anda mau berdagang ada ilmunya, Anda mau bicara ada ilmunya. Saya seperti ini bicara tidak seperti orang yang bodoh saja, tapi saya sudah biasa bicara dan memiliki ilmu retorika bicara. Jadi yang bermental lemah, beriman lemah, mudah tergoda, mudah terombang-ambing dengan masalah dunia, itu adalah yang bermental wanita. Tapi walaupun dia wanita tapi imannya kuat, seperti Robi'ah Al-Adawiyah ataupun Siti Aisyah, istrinya Fir'aun. Walaupun istrinya Fir'aun tapi dia imannya kokoh, dia tetap di surga. Gitu, surganya Allah. Tadi juga saya pagi sarapan ditraktir sama ketua prodi geologi, teknik geologi UIR. Lalu sarapan kami di kaki 5 somai, dan saya tersenyum. Kenapa tersenyum? Setiap kali saya duduk ya, sering kali ya, bahkan mungkin hampir ya setiap kali, kalau saya duduk misalnya di bakso kaki 5, es krim, somai, batagor, apalah namanya jajanan kaki 5, banyak lah. Itu biasanya setelah saya duduk itu, saya makan, saya minum, sudah nanti banyak yang beli ya. Atau bubur, saya makan bubur, nanti banyak yang beli ketika saya duduk di situ. Kadang-kadang dalam hati saya membawa kebaikan nih. Keberuntungan kan kebaikan ya, beruntung orang pedagang itu. Misalnya sepi jam-jam 10, jam 2, jam 3 sepi, saya duduklah di bakso, misalnya bakso bakar, agak 5 menit ataupun baru duduk, nanti ada yang beli bakso bakar dia. Jadi begitu, saya kadang-kadang alhamdulillah. Keberuntungan bagi orang, kesenangan bagi kita. Kesedihan bagi orang, kesusahan bagi kita. Dan memang kalau kita berpikir baik, itu akan menjadi efek baik bagi lingkungan kita. Hiduplah untuk yang baik-baik aja. Kalau Anda punya masalah, jangan masalah itu yang Anda lihat yang baik. Anda masih bisa bernafas, buang nafas Anda. Sedikit demi sedikit masalah terbuang. Ketika makan, mengunyah jangan sekali saja, kunyah yang banyak. Makanya disunahkan kunyah itu lebih dari 20 sampai 33 kan. Itu mengeluarkan enzim. Enzim itu adalah obat untuk tubuh, menguatkan kita. Sama dengan Anda punya masalah, jangan dikunyah mentah-mentah. Ada masalah di kantor, dikunyah mentah-mentah. Sama rekan kerja, dikunyah mentah-mentah. Anda belum dapat THR, dikunyah mentah-mentah. Anda susah tidur, dikunyah mentah-mentah. Itu nggak baik. Dikunyah itu jangan sekali aja, dikunyah banyak-banyak, ciptakan banyak masalah sehingga Anda punya banyak pengalaman, lalu bisa share. Itu menjadi pengetahuan bagi kita. Itu berarti Anda sudah bermanfaat. Oleh karena itu,
kita jangan cepat kali emosi, jangan cepat marah atau mudah tersinggung. Kalau cepat emosi jangan, kan orang yang nggak pernah berpendidikan, orang yang berpendidikan, dia misalnya seorang dosen, kalau dia cepat emosi itu dia akan merugikan dirinya. Orang pasar cepat emosi merugikan dirinya. Tukang ojek cepat emosi merugikan dirinya. Ada tetangga saya yang ojek online juga. Kalau dia nganterin barang misalnya, langsung di depan mata dia orang tuh menyemprot disinfektan. Kalau kita cepat emosi dan mudah tersinggung, itu akan merugikan diri kita. Sama artinya ada iklan yang apa itu, otak itu yang nggak punya otak gitu. Rupanya dia minta itu kan otak. Artinya kata-kata orang itu jangan direspon buruk di pikiran. Makanya saya bilang masalah itu adalah kejadian yang tidak sesuai dengan pemikiran. Kejadiannya terjadi, uang Anda hilang, laptop Anda hilang, Anda dibicarakan buruk oleh teman, Anda dikucilkan oleh keluarga, kejadiannya sudah terjadi. Masalahnya itu bukan kejadiannya itu yang harus kita rubah. Kan saya udah bilang, dunia ini berubah. Yang kita harus rubah itu apa? Pikiran kita, pemikiran kita. Yakinlah, kalau pemikiran Anda sudah Anda rubah dari yang lesu ke semangat, dari yang lemah ke kuat, dari yang berpikir ngumpulin uang akan kaya ke lebih dermawan akan kaya, itu akan membuat Anda lebih baik. Maka saya mau berpikir bahwasanya manusia harus kembali lagi kepada yang gaib. Dan saya berpikir bahwasanya sahabat Nabi yang kaya namanya Abdurrahman bin Auf, itu bisa kita contoh caranya untuk supaya kita saat ini menjadi kaya. Bahkan beliau saya lebih suka daripada Robert Kiyosaki. Abdurrahman bin Auf versus Robert Kiyosaki, lebih hebat teorinya Abdurrahman bin Auf. Anda bisa cari riwayat atau cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Itu saja. Intinya orang banyak curhat masalah beratnya ke saya. Memang saya jarang sekali kadang-kadang dengarkan cerita orang. Kalau curhat masalah kecilnya, artinya masalahnya itu masih bisa diredakan cepat, atau frekuensi masalahnya masih level 5 ke bawah, itu biasanya dia curhat ke temannya ataupun orang yang terdekatnya. Tapi kalau frekuensi masalahnya itu sudah 50 sampai 80, 70, 90, anehnya begitu, dapat tempat curhatnya ke saya. Saya tapi tidak berikan dia banyak hal. Saya tidak berikan, kadang-kadang tidak berikan solusi cepat, tapi saya lebih cenderung kepada memberikan kebaikan. Alihkanlah perbuatan-perbuatan kita yang mungkin tidak baik ke arah yang lebih baik. Berinfaklah walaupun sedikit, senyumlah, olahragalah, kembalilah ceria,
dan jangan tetap pada pemikiran yang lama. Begitu saja. Insya Allah Anda akan tetap makan enak dan tidur nyenyak. Itu aja kuncinya. Kalau sudah makan enak, tidurnya nyenyak, berarti Anda sebenarnya tidak dikuasai oleh masalah. Tapi kalau sudah membengkak mata Anda, kayak dulu pernah Presiden Joko Widodo berkantong matanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah berkantong. Itu kurang tidur tuh. Itu berarti dia memikirkan masalahnya sampai kebiasaannya pun tidak dilakukan. Kebiasaan itu kan adalah tidur, makan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Fokuslah kepada yang baik. Jangan fokus kepada yang mengurangi kebaikan dari dalam diri Anda masing-masing. Saya Husnul Yakin, sahabat Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi wilayah Pekanbaru dan sekitar. Ini udah ngaji-ngaji soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.